Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintahan. Di pertemuan ini, Ibu membawakan materi administrasi data answer di kelas 12 akuntansi. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan komputerisasi data akuntansi desa atau kelurahan, dan yang kedua membuat file data akuntansi desa atau kelurahan. Indikator pembelajaran menjelaskan cara membuat administrasi data answer yang ada di dalam komputer akuntansi pemerintahan. Kita masuk ke dalam administrasi data answer. Oke. Di sini kenapa harus kita masuk administrasi data answer? Karena kita untuk memasukkan data-data anggaran-anggaran dalam suatu pemerintahan desa, daerah ataupun kabupaten ya nak. Nah, menu administrasi data answer ini digunakan untuk menentukan answer ID dan password dan level pengguna aplikasi Sysquides-nya. Sebagaimana nak sebelumnya di penjelasan pada menu login. Setelah kita masuk itu harus ada kita menu login. Oke. Menu parameter data yang hanya bisa diakses oleh answer ID dengan level administrator yang ditempatkan pada administrasi tingkat kabupaten ataupun kota, sedangkan menu lain diakses oleh operator pada tingkat kecamatan yang disebut level supervisor, dan tingkat desa adalah level operator. Jadi setiap levelnya itu berbeda-beda. Kalau dia level operator dia untuk desa, dan supervisor dia untuk kecamatan, dan administrator itu adalah level untuk kabupaten dan kota. Jadi setiap levelnya itu berbeda-beda. Ini dia ya nak. Jadi di sini adalah answer ID-nya dan password-nya, nama lengkap dari suatu kabupaten atau kotanya atau desanya, dan keterangannya apa. Dan di sini adalah di level apa? Apakah dia level administrator atau level supervisor atau level operator ya nak. Ini harus diklik tanda panah ini. Klik. Lalu kita simpan kalau sudah benar. Oke. Kita masuk selanjutnya. Dalam menu ini nak juga ditetapkan batasan kewenangan pengguna aplikasi Sysquides untuk mengakses suatu fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Administrator menetapkan batasan menu yang dapat diakses oleh answer level supervisor ataupun operator pada aplikasi Sysquides. Ini adalah bagian operator, dia secara maksimal, dan di kota mana dan di kecamatan mana dia ditandailah seluruhnya untuk suatu laporan dari anggaran pemerintah. Baru kita klik namanya kuantitas menu, barulah kita masuk tahap selanjutnya ya nak. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu parameter umum. Parameter umum ini pengisian menunya adalah data umum. Pemda adalah suatu proses pertama yang harus dilakukan tanpa pengisian umum Pemda. Maka
akan ada beberapa proses yang tidak dapat dilakukan, serta dalam outputnya itu laporan yang tidak dapat berinformasi atau memberikan informasi secara lengkap. Hal tersebut diperhatikan adalah bahwa parameter data umumnya itu dikelola dengan administrator atau satgas pada tingkat kabupaten ataupun kota. Pemerintahan desa tidak diperbolehkan melakukan pengubahan ataupun penambahan tanpa izin dari administrator pada tingkat kabupaten ataupun kota. Jadi itu ada izinnya. Kalau tidak ada memiliki izin, dia tidak bisa menggunakan namanya administrator tingkat kabupaten ataupun kota. Parameter data umum Pemda adalah menu data umum Pemda itu digunakan untuk melakukan penginputan data umum. Jadi kita menginput data-data umum dari suatu Pemda. Dan pemerintah daerah yang menggunakan aplikasi Siskuides seperti nama Pemda, alamat, ibu kota, nama kepala desa, dan tahun anggaran. Itu harus secara lengkap kita masukkan. Dan langkah-langkah pengisian data umum Pemda adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus pilih parameternya, dan yang kedua data umum Pemda, dan klik tombol selanjutnya. Isi data bahwa ini dan di akhir dengan tombol. Sebagai contoh, nama Pemdanya itu adalah pemerintahan kabupaten simulasi ibu kota, dan ibu kotanya itu adalah simulasi. Alamatnya Jalan Simulasi nomor 12. Ini dia nak. Nama Pemdanya adalah pemerintahan Kabupaten Simulasi, alamatnya Jalan Raya Simulasi, dan ibu kotanya Simulasi. Nama bupatinya Mr. Samila, dan tahunnya 2009. Kita masuk ke dalam parameter kecamatan dan desa. Menu parameter kecamatan dan desa itu digunakan untuk melakukan penginputan data kecamatan desa yang terdapat pada kabupaten ataupun kota yang bersangkutan ya nak. Kode atau urutan wilayah administrasi kecamatan mengacu pada kodifikasi data administrasi wilayah sebagaimana dia tercantum dalam Pemerdagri nomor 137 tahun 2017 untuk kebutuhan kompilasi dan interkoneksi dengan aplikasi lain. Penting untuk diperhatikan agar urutan kode desa benar-benar harus sesuai dengan Pemerdagri nomor 137 tahun 2017. Ini adalah namanya pemerintahan kabupatennya. Misalnya ini kodenya kode 1, apa nama kecamatan desanya, dan apa di sini semua sudah tertata dengan rapi. Dan baru kita selanjutnya adalah klik simpan. Kita masuk ke dalam referensi bidang atau kegiatan. Menu referensi kegiatan digunakan untuk melakukan penginputan data di bidang, subbidang, dan kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengolahan keuangan desa pasal 16. Klasifikasi belanja desa terdiri atas 5 bidang. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa, dan yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang keenam adalah bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima adalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesaknya desa untuk membuka parameter bidang subbidang dan kegiatan dilakukan dengan cara parameter dan referensi kegiatan. Pertama berarti kita harus klik dulu parameternya, baru pilih namanya ke referensi kegiatan. Oke, setelah itu kita akan muncul di bagian ini, daftar bidang dan kegiatan. Jadi ini daftar bidangnya, setiap desa itu memiliki namanya daftar bidang. Ada 5 bidang yang Ibu sebutkan tadi kan. Nah, pilihlah apa anggaran untuk pertama. Misalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah, anggarannya untuk apa? Berarti kita klik misalnya nomor 1, anggaran penyelenggaraan pemerintah desa. Berarti dia akan muncul di bagian ini, kode bidangnya dan nama bidangnya, baru klik simpan. Oke, kita masuk selanjutnya. Lakukan double klik yang pertama tadi ya nak, dan bidang akan diisi dengan subbidang yang udah Ibu jelaskan tadi. Oke, selanjutnya adalah untuk tampak dari nama kegiatan adanya bahan bidang yang dimaksud. Misalnya tadi kan untuk penyelenggara pos kesehatan desa, atau berarti kita cari setelah kita simpan tadi, kita cari untuk bagian apa posnya, subbidangnya pertama, tanggal misalnya tanggal 2 atau kode subnya apa, itu harus kita klik. Misalnya ini penyelenggaraan pos kesehatan desa atau Polisdesmis, itu kita klik, baru kita double klik di bagian simpan. Itu saja ya nak yang sudah Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kamu. Semoga kamu juga sehat-sehat selalu, Ibu harap itu nak. Dan tugas-tugas kamu kerjakan dengan sebaik mungkin, dan teruslah tetap daring di rumah. Jalinlah komunikasi kepada Bapak Ibu gurunya jika kamu ingin ada yang kamu tanyakan. Tetapi sebelum Ibu akhiri nak, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.